sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya tanggung jawab penuh. Bahkan menolak juga menghindar pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. Lah, gubernurnya ditanya doang kok nggak mau. Terus gimana mau jelaskan ke masyarakat kalau Formula E ini bisa berguna? Belum lagi sejak awal Formula E ini dimasukkan di APBD perubahan. Harusnya APBD perubahan hanya untuk menyesuaikan sesuai dengan pencapaian APBD. Bukan memasukkan kegiatan baru, apalagi nilainya triliunan. Kegiatan baru hanya ada wabah, bencana alam, keadaan mendesak lah begitu. Ini kan bukan keadaan mendesak Formula E. Kenapa tiba-tiba masuk di APBD perubahan? Sesudah diaudit oleh BPK, ditemukanlah bukti kalau Anies Baswedan selaku Gubernur DKI sudah membayar komitmen fee sebesar hampir 1 triliun rupiah. Itu baru biaya komitmen fee dan bank garansi. Belum lagi biaya untuk penyelenggaraan Formula E yang diminta oleh Pemprov DKI sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Kira sih sebenarnya itu dokumen kita kasih, mari silakan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita tidak mau juga ada hengki-hengki. Interpelasi Formula E, PDIP, PSI siap tempur. Anies takut kena gempur. Formula E memang jadi andalan Anies buat pencitraan ambisinya di 2024. Oleh sebab itu kontraknya pun dibuat selama 5 tahun melebihi masa jabatan Anies sendiri. Karena dimulai dari 2020. Tujuannya adalah untuk memelihara nama dan pamor Anies hingga 2024. Anies memimpikan kesuksesan Formula E mengangkat namanya sebagai gubernur yang sanggup menggelar event internasional. Dengan demikian sudah sangat layak untuk diusung sebagai capres di 2024. Anies membayangkan selama 5 tahun itu ajang Formula E akan makin membuat dirinya mendapatkan dukungan publik. Makin riuh, suara publik mengeluhkan Anies dengan sebutan Gubernur Rasa Presiden atau Gubernur Indonesia atau bahkan nanti sudah diberi gelar Presiden Indonesia. Walaupun Pilpres belum digelar, sampai di sini saya masih belum bisa memastikan apakah Anies pintar atau memang bodoh menggelar ajang balap dengan modal triliunan memakai APBD. Itu pintar atau bodoh? Atau merasa pintar tapi sebenarnya bodoh? Harusnya Anies mencari investor luar untuk mendapatkan potensi pendapatan lebih banyak dan tidak membebani APBD. Seperti halnya pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika. Itu kan bisa dicontoh sama Anies. Urusan modal ini baru satu dari banyak blunder dari Formula E. Sesudah dibatalkan karena pandemi lalu harus pindah lokasi dari Monas. Dan berbagai kegaduhan dari kritik berbagai pihak soal anggaran ratusan miliar yang gak jelas juntrungannya. Anies malah bikin instruksi gubernur yang menegaskan agar Formula E harus digelar pada bulan Juni 2022. Hanya beberapa bulan sebelum jabatan Anies selesai, kok kayak orang panik ya? Mungkin Anies memang sudah panik, makin terdesak oleh waktu. Sementara modalnya pres dari segi prestasi masih minim. Kembali ke Formula E, akhirnya DPRD DKI Jakarta jadi juga mengajukan hak interpelasi. It's about time lah. Sudah waktunya. Adalah fraksi PDIP dan PSI yang bersama-sama akan mengajukannya. Hak interpelasi adalah hak bertanya untuk meminta keterangan Anies. Interpelasi bisa diajukan di rapat paripurna DPRD dengan syarat ada 2 fraksi dan minimal 15 anggota dewan yang mengajukan kepada pimpinan DPRD DKI. Kemudian syarat disetujuinya pengajuan interpelasi adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50% plus 1 seluruh anggota dewan atau 54 anggota DPRD DKI Jakarta dari 54 orang itu. Interpelasi harus disetujui oleh minimal 28 orang dewan dalam rapat paripurna. Sementara total jumlah anggota DPRD dari fraksi PDIP dan PSI mencapai 34 orang. Artinya cukup fraksi PDIP dan PSI saja sudah bisa untuk menggolkan interpelasi. Nah, posisi saat ini menunjukkan bahwa syarat pengajuan interpelasi ke rapat paripurna sudah dipenuhi karena sudah ada 15 anggota DPRD dari 2 fraksi yang sepakat mengajukannya. Tinggal persetujuan di sidang paripurna. Boleh dibilang tinggal selangkah lagi.